Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Nabila Putri Khairunisa. Aku berasal dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai PSAK 48, penurunan nilai aset. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Jadi PSAK 48 tentang penurunan nilai aset telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. Untuk pengesahan penyesuaian sendiri dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2009. Jadi di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, aset korporat. Apa sih aset korporat itu? Aset korporat adalah aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan, baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain. Yang kedua ada biaya pelepasan. Biaya pelepasan itu merupakan biaya inkremental yang secara langsung dapat didistribusikan pada pelepasan aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya penundaan dan beban pajak penghasilan. Yang ketiga ada jumlah tercatat. Jumlah tercatat adalah jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang keempat ada jumlah terpulihkan suatu aset atau penghasil kas. Apa sih itu? Jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Yang kelima ada jumlah tersusutkan. Jumlah tersusutkan merupakan biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai residunya. Yang keenam ada nilai pakai. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Yang selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya ada penyusutan atau amortisasi. Itu adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai merupakan jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Selanjutnya ada umur manfaat. Umur manfaat adalah jangka waktu suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu aset oleh entitas. Selanjutnya ada unit penghasil kas. Unit penghasil kas merupakan kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Selanjutnya kita masuk kepada identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Jadi suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi rugi penurunan nilai, maka entitas disyaratkan untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkannya. Nah, bagaimana sih kita dapat menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai? Entitas minimal mempertimbangkan hal-hal berikut, yakni dari informasi dari sumber-sumber eksternal. Contohnya seperti adanya indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Bisa juga dengan jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Lalu ada informasi dari sumber-sumber internal, seperti terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Bisa juga terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomik aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan. Yang ketiga ada dividen dari entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang disajikan dalam laporan keuangan tersendiri berdasarkan metode biaya. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran jumlah terpulihkan.
Di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen, yaitu yang pertama pengukuran jumlah terpulihkan aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Akan tetapi, perhitungan rinci terkini atas jumlah terpulihkan aset yang dilakukan periode terdekat sebelumnya dapat digunakan dalam menguji penurunan nilai untuk aset tersebut pada periode berjalan. Yang kedua ada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurang dalam mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Terkadang dalam pelepasan aset, pembeli diisyaratkan mengambil alih suatu liabilitas dan hanya tersedia satu nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang mencakup aset dan liabilitas tersebut. Yang ketiga ada nilai pakai. Estimasi untuk nilai pakai aset meliputi langkah-langkah seperti mengestimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset dan dari pelepasan akhirnya. Yang kedua ada menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Selanjutnya kita membahas komponen nilai pakai. Yang pertama ada dasar estimasi arus kas masa depan. Jadi arus kas masa depan diestimasi berdasarkan kondisi aset saat ini. Estimasi arus kas masa depan tidak mencakup arus kas masuk atau keluar masa depan yang diperkirakan timbul dari yang pertama ada restrukturisasi masa depan yang mana entitas belum berkomitmen atau perbaikan atau peningkatan kerja aset. Yang kedua ada arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Yang terakhir ada tingkat diskonto. Jadi tingkat diskonto itu ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini. Dari yang pertama itu ada nilai waktu uang, dan yang kedua adalah risiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Jika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari jumlah tercatat aset terkait, maka entitas mengakui liabilitas jika dan hanya jika hal ini disyaratkan oleh pernyataan lain. Selanjutnya, terdapat unit penghasil kas dan goodwill. Yang pertama, mengidentifikasi unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup, atau unit penghasil kas dari aset tersebut. Selanjutnya ada jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat unit penghasil kas. Jumlah terpulihkan unit penghasil kas jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jumlah yang ditentukan unit penghasil kas ditentukan dengan yang dimaksudkan dengan cara menentukan jumlah terpisahkan dari unit penghasil kas. Yang terakhir ada goodwill. Goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis merupakan aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Goodwill tidak menghasilkan arus kas secara independen dari aset atau kelompok aset lain dan seringkali berkontribusi kepada arus kas dari beragam unit penghasil kas. Goodwill terkadang tidak dapat dialokasikan dengan suatu dasar yang non-arbitrer pada unit penghasil kas individual, tapi hanya pada sekelompok unit penghasil kas. Penerapan persyaratan goodwill diuji penurunan nilainya pada level yang mencerminkan bagaimana entitas mengelola operasinya dan bagaimana goodwill diasosiasikan secara alami. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan tambahan secara khusus tidak diperlukan. Di sini saya mencantumkan contoh goodwill
yaitu entitas menjual suatu operasi seharga Rp100 yang merupakan bagian dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill. Goodwill yang dialokasikan pada unit tersebut tidak dapat diidentifikasikan atau diasosiasikan dengan suatu kelompok aset pada tingkat yang lebih rendah dari unit tersebut, kecuali secara arbitrer. Jumlah terpulihkan dari porsi unit penghasil kas yang ditahan adalah Rp300. Disebabkan goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas tidak dapat diidentifikasikan atau diasosiasikan secara non-arbitrer dengan suatu kelompok aset pada level yang lebih rendah dari unit tersebut, maka goodwill terkait dengan operasi yang dihentikan diukur berdasarkan nilai relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi atas unit yang ditahan. Oleh karena itu, 25% dari goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas tercakup dalam jumlah tercatat dari operasi yang dijual. Nah, kita kilas balik materi tentang aset korporat. Jadi, aset korporat itu termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi entitas, peralatan elektronik, data processing, atau pusat penelitian. Struktur entitas menentukan apakah aset memenuhi definisi pernyataan ini mengenai aset korporat untuk unit penghasil kas tertentu. Karakteristik khusus aset korporat adalah aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain dan jumlah tercatatnya tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada unit penghasil kas. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Rugi penurunan nilai diakui unit penghasil kas atau kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Selanjutnya yaitu pembalikan rugi penurunan nilai. Entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset selain goodwill pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Nah, lalu dalam menilai terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Bagaimana? Jadi, entitas itu mempertimbangkan minimal indikasi dari sumber eksternal. Itu terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah meningkat secara signifikan selama periode. Dan yang kedua, bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomik aset lebih baik atau akan lebih baik daripada yang diperkirakan. Selanjutnya kita masuk pada pembalikan rugi penurunan nilai aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang dapat diatribusikan ke pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya, setiap peningkatan jumlah tercatat aset selain goodwill di atas jumlah tercatat seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya merupakan suatu revaluasi. Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Selanjutnya ada pembalikan rugi penurunan nilai goodwill. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya. Setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill pada periode setelah terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal, bukan merupakan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Pengungkapan itu untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini. Yang pertama ada jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai. Yang kedua, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik. Yang ketiga, jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama masa periode. Yang keempat, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai
atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Lalu di sini saya mencantumkan jurnal yang berjudul Current Value as Relational Becoming: The Case of Goodwill Impairment Testing. Jadi studi tersebut menegaskan dan mengklarifikasi studi sebelumnya yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai aset, nilai-nilai saat ini. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa nilai penurunan nilai dibangun dalam jaringan aktor yang luas dalam dan di luar organisasi. Aktor-aktor ini memobilisasi perangkat inskriptif yang mendistribusikan tentang tanggung jawab atas nilai-nilai dalam bentuk reliabilitas relatif. Nah, ketika banyak pihak menyetujui informasi yang paling relevan, aspek penting dari kekuatan jaringan semacam itu adalah bahwa mereka mengeksternalisasi dan memproseduralisasikan proses bukti yang membuat hal-hal dapat diaudit. Eksternalisasi dan proseduralisasi adalah apa mau merumuskan sebagai aturan permainan. Ketika prosedur sudah ada dan disepakati, negosiasi hanya akan muncul tentang input dan output karena perangkat inskriptif menjadi mesin penghasil fakta. Studi ini berkontribusi dengan menguraikan pembentukan aturan permainan menjadi dua momen rasional yang berbeda untuk mengklarifikasi kompleksitas yang terlibat dalam pengertian tentang keterverifikasian atau representasi yang setia. Jadi ini ada referensi dari IAI, yaitu dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan efektif per 1 Januari 2018 dan jurnal karya Hartman yang berjudul Current Value as Relational Becoming: The Case of Goodwill Impairment Testing. Selanjutnya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.